Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Kapal pesiar dirancang untuk menghadirkan kenyamanan dan kemewahan di tengah lautan terbuka. Namun, ketika situasi darurat terjadi, kenyamanan bisa berubah menjadi kepanikan dalam hitungan menit. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah insiden besar menyoroti risiko yang tersembunyi di balik industri kapal pesiar. Mulai dari kegagalan mesin di tengah badai, hingga kelalaian manusia yang berujung pada bencana. Dalam episode ini, kita akan menelusuri detik-detik krisis di laut, melihat bagaimana keputusan yang salah bisa berdampak besar, dan apa pelajaran penting yang bisa diambil dari insiden-insiden kapal pesiar paling menggemparkan dalam satu dekade terakhir. Salah satu insiden buruk yang pernah terjadi adalah evakuasi Viking Sky pada tahun 2019. Kapal pesiar mewah berkapasitas sekitar 900 penumpang tengah melalui badai kuat di Norwegia ketika gelombang setinggi 25 meter menabrak kapal. Cruise ship, an investigation is underway into why it set sail at all, despite warnings of dangerous weather. Nearly 14 Hantaman gelombang yang kuat menyebabkan pompa minyak rusak dan otomatis mematikan semua mesin. Tanpa stabilisasi, lautan yang keras membuat kapal goyang dari sisi ke sisi, membuat semua benda di dalamnya ikut bergerak. Ini menjadi pengalaman yang sangat menakutkan bagi para penumpang. Kapal juga kehilangan kendali yang membuatnya menuju daratan dengan cepat. Mengatasi ini, para kru melepaskan kedua jangkar untuk mencegah agar kapal tidak terdampar. Tetapi kapal bergoyang lebih parah dari sebelumnya. Kapal akhirnya memanggil bantuan dan memerintahkan evakuasi para penumpang. Dalam kondisi seperti ini, melepaskan skoci sangat sulit karena kondisi lautan yang cukup keras. Tim penyelamat Norwegia mengirimkan 6 helikopter untuk mengevakuasi penumpang satu persatu dengan mengangkat mereka dari kapal. Dalam beberapa jam, lebih dari setengah penumpang berhasil dievakuasi dalam 30 kali penerbangan helikopter. Untungnya setelah angin dan gelombang mereda, mesin kapal dapat berfungsi lagi. Kapal ditarik ke pelabuhan dan semua penumpang berhasil keluar dari kapal dengan selamat. Kebakaran juga menjadi bahaya besar di atas kapal pesiar. Meski dikelilingi air yang melimpah, memadamkan api di atas kapal sangat sulit. Kebakaran di atas kapal terjadi oleh beberapa sebab. Ada kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian penumpang yang merokok di tempat terlarang, kebakaran di dapur kapal, dan kebakaran pada mesin kapal. Mengatasi hal ini, semua kapal pesiar modern dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran yang lengkap. Meski begitu, beberapa kapal pesiar yang lebih tua diketahui berpotensi mengalami kebakaran pada mesin kapal. Walau terlihat menakutkan, kebanyakan insiden seperti ini dapat ditangani dengan cepat, sehingga kapal mampu melanjutkan perjalanan sesuai rencana. Dalam beberapa kasus, pemadaman kebakaran membutuhkan waktu yang lebih lama.
Seperti yang pernah terjadi pada Carnival Triumph. Sebuah kapal yang terdampar di laut selama 5 hari tanpa toilet yang berfungsi dan dengan daya yang terbatas. Kapal pesiar juga berlayar di perairan es, terutama di wilayah Arktik dan Antartika. Di perairan es, kapal harus selalu waspada terhadap adanya bongkahan es yang mungkin terlihat kecil, namun di baliknya ternyata adalah sebuah gunung es. Gunung es dapat menimbulkan kerusakan serius pada bagian bawah kapal, seperti memecahkan atau memperforasi struktur kapal dan memicu bocoran. Bahkan, sebuah tabrakan dengan gunung es yang cukup besar bisa menyebabkan kapal tenggelam. Seperti fenomena yang terjadi di masa lalu yang menimpa kapal pesiar legendaris Titanic pada 15 Januari 1912. Kapal tenggelam setelah menabrak gunung es di Laut Atlantik Utara. Penyebab utamanya adalah kelalaian dan kurangnya perhatian terhadap potensi bahaya gunung es saat perencanaan dan pelayaran kapal. Faktor lain seperti cuaca buruk, kurangnya komunikasi, dan kerjasama antara awak dan petugas kapal juga memperparah situasi. Hasilnya, lebih dari 1.500 orang tewas dalam kecelakaan tersebut. Tahun 2007, insiden serupa juga menimpa MV Explorer, sebuah kapal ekspedisi polar besar. Kapal ini sedang dalam perjalanan menuju Antartika dalam sebuah tur 2 minggu. Secara mendadak, kapal menabrak es yang cukup tebal. Tabrakan membuat lambung kapal bocor dan terisi air, dan mulai terombang-ambing. Lalu, kapten memutuskan untuk melepaskan semua sekoci dan meninggalkan kapal. Semua penumpang dan awak berhasil dievakuasi dan menunggu sekitar 4 jam sampai kapal penyelamat datang untuk menjemput. Meskipun kapal akhirnya tenggelam, berkat keputusan kapten yang cepat dan tepat, semua penumpang selamat tanpa luka apapun. Meski kapal dioperasikan dengan prosedur dan disiplin yang ketat, tetap saja human error atau kesalahan manusia dapat terjadi dan menyebabkan kapal mengalami masalah serius yang dapat merenggut nyawa. Beberapa kesalahan yang sering terjadi adalah kesalahan dalam pengambilan keputusan, kesalahan prosedur, kesalahan komunikasi, dan operasi. Seperti yang terjadi pada kapal pesiar Costa Concordia. Pada 13 Januari 2012, kapal itu meninggalkan Civitavecchia, Italia, untuk sebuah liburan selama 1 minggu. Beberapa jam setelah perjalanan, kapal melakukan sapaan perlayaran di Pulau Isola del Giglio. Artinya, kapal berada dalam jarak sekitar 250 meter dari pulau dengan rute yang tidak direncanakan. Hal ini sengaja dilakukan kapten karena ingin memukau pasangannya yang juga berada di atas anjungan saat itu. Akibat kecerobohan kapten, kapal menabrak karang bawah air dan seketika air mulai memasuki kapal. Kapten berteriak memberikan arahan yang bertentangan pada petugas. Di saat yang sama, para penumpang mulai berbaris di sekoci untuk menyelamatkan diri. Namun, kapten terlihat tidak peduli dan menunda peluncuran sekoci selama 15 menit. Sementara itu, kapal mulai terbalik. Setelah sedikit dipaksa oleh wakil kapten, kapten akhirnya memutuskan untuk meluncurkan sekoci dan meninggalkan kapal.
Sementara kebanyakan penumpang berhasil naik ke skoci dan melarikan diri ke daratan. Beberapa masih terjebak di dalam kapal. Yang memalukan, kapten menjadi salah satu yang pertama meninggalkan kapal dan mengklaim ia tidak sengaja jatuh ke skoci. Coast Guard Italia yang bertanggung jawab atas misi penyelamatan tidak puas dengan tindakan Kapten Scatino. Guardi Schettino che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare gli anime di guai. Vado a bordo, cazzo! Comandante, per cortesia. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Vado a bordo, ti coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, non mi sto rifiutando. Lei si sta rifiutando di andare a bordo, comandante? E mi dica qual è il motivo per cui non ci va. Sto andando perché ci sta l'altro lance che si è fermato. Lei vada a bordo, è un ordine. Però ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo nulla? E che vuole tornare a casa, Schettino? È buio, vuole tornare a casa? Salga sulla prua della nave tramite la biscacina e mi dica ora. Kapten Scatino tidak pernah kembali ke kapal. Sebanyak 32 orang akhirnya kehilangan nyawa. Insiden ini menjadikan kecelakaan kapal pesiar terburuk pada abad ini. Tentu ini adalah peristiwa yang mengerikan. Namun di sisi lain kita melihat keberanian luar biasa dari para anggota kru, kecuali si Kapten Costa Concordia. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Next On.